Makanya di dunia mumpung ya kita belum masuk surga. Nanti kan insya Allah masuk surga. Harus yakin masuk surga. Latihan dulu ya, supaya nanti di surga nggak kaget. Minum jahe, minum madu, makan kurma, kan gitu kan. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Ya gitu ya. Jadi panjang ceritanya Bapak sekalian, urusan makanan nih. Maka lagi-lagi saya sampaikan, untuk apa kita ngerjain beginian? Untuk apa kita ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah ya, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kedokteran yang ada pada Al-Quran. Ada 21 jenis tanaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sebagian tanaman-tanaman sebut ya, bukan sebagian, itu adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang Allah sebutkan di surga. Contoh kayak begini, jahe. Jahe ini kan minuman penghuni surga kan, zanjabil kata Allah. Ya, di surga ada es teh nggak? Wallahu alam, nggak tahu saya. Mungkin ada kalau minta sama Allah. Semua kan bisa diminta. Ada kopi nggak? Nggak disebutkan dalam hadis. Minuman surga itu apa? Jahe, madu, khamar, susu. Gitu. Itu sebabnya di surga atau di dunia Allah ciptakan miniaturnya teman-teman sekalian. Allah ciptakan miniaturnya supaya nanti masuk surga nggak kaget, mungkin bahasa saya gitulah. Anda dikasih jahe sama malaikat, mahaza. Apa ini? Zanjabil kata malaikat. Anda kan apaan zanjabil gitu kan? Nanti di surga udah lancar bahasa Arabnya, tenang aja. Jangan khawatir. Ya, gak usah pakai bahasa Jawa nanti di sana. Ya, kan bahasanya penghuni surga kan bahasa Arab. Gitu, seperti itu. Makanya di dunia mumpung ya kita belum masuk surga. Nanti kan insya Allah masuk surga. Harus yakin masuk surga. Latihan dulu ya, supaya nanti di surga nggak kaget. Minum jahe, minum madu, makan kurma, kan gitu kan. Atau minum susu yang sehat gitu loh. Dan nanti nggak kaget di sana. Karena mungkin di sana nggak ada es cendol, es teler, es teh, mungkin nggak ada, mungkin. Tapi mungkin bisa jadi ada, karena penduduk Madinah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah di surga nanti kami boleh bercocok tanam? Karena orang Madinah itu suka bercocok tanam. Kata Nabi, boleh, bisa, kata Rasulullah. Tapi nanti kalau engkau bercocok tanam, kata Rasulullah, kau ambil bibit itu, kau masukkan ke tanah, langsung tumbuh jadi buah semua, seketika. Asik sudah kayak gitu. Mau apa pisangnya merapat ke kita. Asik kan? Makanya saya sampaikan, motivator hidup mukmin itu cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Surga membuatnya pengen masuk ke dalamnya, neraka membuatnya ingin jauh dari tak masuk ke neraka. Gitu loh. Ya. Itu sebabnya di dunia ini Allah ciptakan makanan-makanan yang sehat. Dan juga ada makanan nggak sehat. Ada minuman nggak sehat. Pertanyaannya, kenapa orang sudah jelas-jelas nggak sehat masih juga dimakan? Apa jawabannya? Rakus, betul. Tapi rakus itu bagian dari apa? Nafsu. Ya kan? Karena manusia sukanya makan terus menerus, Allah stop untuk tidak makan. Ada puasa Ramadan, diwajibin coba. Maka lihat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian udah ada aku syariatkan puasa kata Allah. Sebelum umatnya Muhammad SAW. Ya gitu. Karena manusia hobinya makan. Gitu loh. Dan kita udah tahu ketika makan, ya disitulah kita menguji letak bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Ini contoh nih. Saya mau tanya, terus sekalian. Nah ini bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekan makanan, bukan untuk mencela makanan. Ya, misalkan nih, saya ambil 3 potong pisang kayak begini, pisang atau dua lah pisang. Ya pisang yang sangat baik. Ini pisang kampung, ini pisang apa? Pisang Ambon. Ini pisang. Pertanyaannya, pisang 2 kayak begini, menurut Anda dibandingkan dengan 1 piring nasi goreng, sehatan yang mana? Saya ulang sekali lagi, sehatan yang mana? Yang keras, ya sehatan yang mana? Kenapa dia makan nasi goreng? Hah? Bukan masalah kenyang. Karena kita makan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk memenuhi hak tubuh.
Masalahnya itu, masalah. Dan dalam Islam, Bapak sekalian, subhanallah, Islam itu kan memberikan konsep pengobatan yang jelas. Sehatnya seseorang itu kolbu dulu, kata Islam. Nabi SAW menjalankan begitu. Kata Nabi apa? Dalam tubuh kita terdapat daging. Daging itu baik, baik semua. Daging itu tak usah semua. Kata Nabi, daging itu kolbu. Kolbu itu penyakitnya. Penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Rakus tadi, nafsu tadi, bagian dari syahwat, nafsu. Ya, itu yang Allah tegur kita dalam Al-Quran. Dan tidak akan kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Mungkin kita tidak sampai pada titik itu, masih jauh banget lah, insya Allah. Tapi masalah kita tuh sekarang, bagaimana kita cerita mau memakan makanan sehat kayak begini aja kita susahnya minta ampun. Terus kita memilih masih makan makanan yang gak sehat. Bagaimana cerita nanti ibadah yang susah, bangun malam susah, ngaji susah, sedekah susah. Urusan makanan aja gak kelar-kelar. Kenapa? Karena manusia, tadi saya katakan, lebih mengutamakan nafsunya. Gitu loh. Akhirnya Pak, coba lihat sekalian. Saya nggak tahu di sini ya, tapi Jakarta pun sama lah sekarang. Kampung-kampung sekarang berlimpah ruah makanan-makanan nggak sehat. Anak-anak sudah dikenalkan dengan kayak sosis, nugget, makanan-makanan olahan kayak begitu. Akhirnya apa? Zaman dulu anak-anak kampung tuh sehat-sehat. Sekarang mereka nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, nggak kenal lagi. Kenal dengan makanan olahan semua. Akhirnya apa? Lihat, zaman dulu, bapak-bapak nih, ibu-ibu sekalian, anak perempuan tuh biasanya menstruasi umur berapa? Rata-rata SMP loh. Sekarang kelas 3, 4 aja sudah mens. Selnya udah prematur duluan. Ya, gitu loh. Lihatnya itu. Fenomena terjadi di mana-mana sekarang. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Karena makanan yang kita makan itu pilihannya cuma dua aja. Kalau dia nggak jadi penyakit buat badan kita, atau dia menguatkan badan kita atau menyehatkan, itu aja. Kalau sudah tahu nggak bakal atau membuat sakit badan kita, ya nggak usah dimakan, selesai. 350 tahun kita dijajah Belanda, mereka yang ambil ini nih rempah. Sayangnya umat Islam khususnya ya, nggak kenal lagi dengan beginian. Saya yakin kalau Bapak Ibu di sini ada keturunan Jenderal Sudirman, tanya, ya Jenderal Sudirman tuh pagi-pagi makannya apa? Ya, tanya sama beliau. Kalau ada, pasti saya yakin ya gitu-gitu. Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu kan, minumnya wedang jahe, wedang apa gitu-gitu lah. Hancur gitu. Karena memang begitu Allah menciptakannya. Indonesia tidak bisa tumbuh beginian. Ini kita tadabbur dulu gitu ya. Indonesia nggak bisa tumbuh beginian, Bapak sekalian. Kalau tumbuh pun tidak sesubur mungkin di daerah Saudi atau Arab sana. Tapi Allah tumbuhkan jauh lebih banyak. Kita bisa tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian. Allahu Akbar. Waktu saya ngelihat kemarin saya cerita, saya ngelihat air kelapa gitu kan. Ini apa maksudnya Allah membuat atau menciptakan air kelapa nih Bapak sekalian, dengan ada cangkangnya, dengan ada sabutnya, begitu terlindungi. Ternyata air kelapa itu air yang sama tonisitasnya dengan badan kita. Jadi ibarat Anda minum cairan isotonik, air kelapa itu. Yang pertama itu. Yang kedua, bahan baku gennya kita nih Bapak sekalian namanya asam amino. Air kelapa tuh isinya asam amino semua. Masya Allah kan. Sayangnya orang minum air kelapa nggak dapat manfaat. Kenapa? Balik lagi situ lagi. Karena minum air kelapa original, air kelapa rasa strawberry, air kelapa rasa apa gitu. Ini apa-apaan gitu. Air kelapa itu 3 bulan minum air kelapa, 3 bulan aja minum air kelapa, turun tensinya. Masya Allah. Dan biasanya kalau kita ada air kelapa itu kalau Anda ambil kelapa yang muda, air kelapa yang muda itu air kelapa yang dagingnya ingusan, bukan cengkir. Tapi air kelapa yang dagingnya itu apa namanya? Mahmud? Lamut. Nah itu, lamut. Ya. Langut. Wes itulah pokoknya. Itu kalau Anda masukin air kelapa itu, racun tikus langsung gumpal dia. Dahsyatnya air kelapa. Dia bisa menggumpalkan racun. Ya. Gimana mau dapat manfaatnya? Minum air kelapa kasih es, kasih sirup, kasih perasa. Modal air kelapa doang banyak. Insya Allah anak autis itu bisa lebih baik.
Waktu itu kan kabarnya banyak logam berat tuh. Kasih air kelapa. Air kelapa yang muda. Untuk yang sudah uzur, tua-tua, minum air kelapa tua. Oh iya. Karena beda di kandungan, ya bapak-bapak yang udah 50 tahun ke atas, minum air kelapa tua. Yang dibuat itu tuh, buat santan itu. Ibu-ibu kalau Anda bikin santan, meres santan itu pakai air kelapanya. Itu lebih baik. Ya, santan itu paling baik kalau apa? Kalau tidak dipanaskan. Gitu loh. Minum air kelapa, air santan itu, santan atau susu santan saya nyebutnya. Itu loh sekalian. Ya, jadi... Mudah-mudahan pembahasan tadi bermanfaat. Silakan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan dengan pembahasan berbagai topik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.